Salam damai dan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita hari ini. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Santa Panjiwaku. Dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan dan juga dalam karya-karya hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali bersama-sama diundang untuk membaca, kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh merenungkannya. Dan hari ini Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai 45 akan menjadi teman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Saudara-saudari, mari saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-murid, dengarlah dan camkanlah segala perkataan itu. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah bagaimana banyak orang ya merasa heran, menjadi takjub, mereka kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Sesungguhnya apa yang terjadi sebelum itu ya? Dalam Injil sebelum ini, dalam bacaan sebelum ini, bagaimana ayat-ayat sebelum ini mengatakan peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit. Ya. Dia disembuhkan oleh Yesus, anak itu disembuhkan oleh Yesus, dan semua orang yang melihat menjadi kagum, menjadi heran. Ada suatu sikap terpukau, ya, ada suatu sikap yang mengagumkan. Bagaimana roh jahat itu yang telah masuk dalam tubuh seorang anak, yang membantingkan anak itu, yang menggoncang-goncangkan anak itu, lalu tetapi roh itu harus takluk, ya, takluk di hadapan Yesus. Semua orang tidak mampu untuk mengusir roh itu, tetapi ketika Yesus datang, roh itu akhirnya takluk. Orang semua menjadi takjub. Inilah kebesaran Allah yang mau Allah tunjukkan kepada manusia. Namun, ada sesuatu hal yang menjadi puncak dari kebesaran Allah. Itulah yang Yesus sampaikan hari ini di dalam bacaan. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus berbicara tentang salib. Yesus berbicara tentang kematian. Tetapi di balik salib dan kematian itu, sesungguhnya ada hal yang lebih menakjubkan, yaitu Allah akan membebaskan dan menyelamatkan manusia dari belenggu jahat, dari roh-roh jahat, dari kekuasaan jahat, dari segala iblis jahat yang ingin menggoncang, ingin menghancurkan, dan ingin merusak kehidupan manusia dan relasi antara manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan Allah. Mungkin hari ini banyak orang takjub, kagum, tetapi Tuhan mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih mengagumkan dari apa yang mereka lihat dari kesembuhan seorang anak, yaitu anak manusia akan senantiasa berdiri tegak di hadapan semua bangsa di atas kayunya yang kudus, yaitu salibnya yang kudus, yang akan mencurahkan kasih dan rahmatnya bagi manusia, agar manusia benar-benar menjadi sembuh dari dosa, sembuh dari kekuasaan jahat, sembuh dari sakit dan penyakit. Tentu kekaguman ini harus senantiasa kita respon dengan iman yang benar kepada Allah. Kita harus percaya seperti orang tua dari anak tadi.
yang benar-benar menaruh kepercayaan kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ia yakin bahwa Allah akan membebaskan dan menyembuhkan anak satu-satunya yang sakit. Kita pun, kalau kita mempunyai iman yang sama, kita akan mampu melihat kebesaran keagungan Allah. Dan hidup kita akan menjadi damai di dalam sukacita dan kepuasan Allah. Mari saudara-saudari datang kepada Yesus. Serahkan hidup kita kepada Yesus. Andalkan Yesus dalam hidup kita. Maka segala sesuatu akan menjadi mudah bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.